warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillah wa syukur wala haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu, pertama kali mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat hidayahnya. Kesempatan siang ini kita dapat berada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf Bapak Ibu untuk cek-cek detail sesuai dengan undangan. Hari ini Selasa 13 Agustus di lab komputer bawah, yaitu kegiatan Kombel SMP Sahabat Fates tentang implementasi budaya yang positif di sekolah. Tapi untuk positif jangan mengkemau. Baik Bapak Ibu, yang pertama mohon maaf Bapak Kepala Sekolah Pak Sugeng tadi hari ini mohon izin dan nanti untuk tetap berlangsung dengan baik karena Pak Sugeng tadi bulan di SMP 4 hari ini adalah hari ulang tahun SMP 4 Fates sehingga beliau mendampingi kegiatan di sana dari pagi sampai siang dan sore nanti. Kemudian yang kedua Bapak Sutijan mohon izin karena hari ini melayat ke rekan sesama guru Pengjas yang meninggal di Ledah. Tidak mengurangi kekusutan kita semua, marilah kita awali kegiatan pada sore hari ini. Sebelum saya serahkan kepada narasumber, kita awali dengan berdoa beragama serta kemudian kita masing berdoa mulai. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya sesuai dengan program, kebetulan Mas Indra lagi dalam proses untuk menjadi guru penggerak. Ini kebetulan beliau yang akan memaparkan. Kita ikuti, mudah-mudahan kita ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, waktu selanjutnya kami serahkan Mas Indra. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suherjan selaku Wakil Kurikulum dari SMP Negeri 1 Wates yang telah memberikan waktu kepada kami. Bapak Ibu, bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Saya harap masih semangat di kala ngantuk mulai menyerang pada siang hari ini. Bapak Ibu, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama di dalam kombel sekolah dalam rangka membudayakan implementasi budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Wates. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, saya berada di depan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sekali saya tidak berusaha untuk menggurui ya Bapak Ibu. Iki ora cah cilik wani ngadeg ning ngarepan mesti cil kementus kemaki ya Pak Ranto. Selamat datang Pak Ranto, silakan bisa duduk di senior kami Pak Ranto, silakan duduk. Mohon maaf sekali Bapak Ibu, saya kembali balik. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, namun mari kita bersama-sama untuk belajar agar nanti budaya positif ini dapat kita implementasikan bersama-sama di sekolah. Yang pertama, Bapak Ibu, salam dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya adalah Indra Ari Prabawa yang berperan sebagai seorang calon guru penggerak yang angkatan 11. Dan saya memiliki tugas atau memiliki misi yang mana saya harus bisa mengimbaskan disiplin positif kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah asal calon guru penggerak. Dan nanti buat kerjasamanya kepada Bapak Ibu semuanya agar bisa mengikuti inseminasi disiplin positif dengan baik, dan saya usahakan nanti bersama dengan Pak Wo agar kegiatan pada siang hari ini nanti bisa membuahkan sertifikat untuk mengisi di penilaian kinerja di PMM ya Bapak Ibu. Kemudian sebelum kita mulai, nanti saya himbau pada Bapak Ibu semuanya untuk bisa saling memfoto diri atau saling men-selfie atau memfoto kegiatan ini, membuat dokumentasi. Untuk apa? Untuk laporan nanti ketika Bapak Ibu membuat suatu aksi nyata atau bukti dukung di penilaian kinerja. Jadi insya Allah kegiatan hari ini tidak akan sia-sia Bapak Ibu. Kemudian
ini ada suatu pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah, apakah menurut Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada 2 jawaban. Nah, ada Bu Ayes menjawab ada 2 jawaban. Kira-kira bagaimana? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak, Bapak Ibu? Dapat. Menurut Pak Lanto dapat. Tidak. Menurut Pak Heru tidak. Jadi sepertinya ada beberapa pendapat tentang ini. Gitu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya membersihkan papan tulis yang kotor, atau seperti ini saya tuliskan menyapu kelas yang kotor, atau membersihkan toilet, atau berlari keliling lapangan, misalnya seperti itu. Menyanyikan Indonesia Raya maksudnya. Apakah kegiatan seperti itu dapat meningkatkan kedisiplinan? Kira-kira Bapak Ibu? Bisa. Nah, ada yang berpendapat bisa, ada yang masih berpendapat tidak bisa. Menarik sekali ternyata disiplin positif di sekolah ini. Yang terakhir, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Oke, kalau ini setuju semua, oke? Ternyata untuk poin pertama dan poin yang kedua ini yang terlihat rancu seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kenapa kita perlu melakukan perubahan pola berpikir? Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Sekarang saya ingin memperagakan, andaikan kita memiliki 2 tangan seperti ini, kita kepalkan semuanya, Bapak Ibu. Kemudian bayangkan Bapak Ibu memiliki sesuatu yang berharga di dalam kepalan ini. Apa kuwi duit? Apa kuwi rahasia? Pokoknya nang jero kene iki tak lindungi betul-betul. Setelah itu nek kira-kira tak jaluk oleh apa ora gitu. Nah, nek misalnya Bapak Ibu misalnya di duit 1 miliar, terus tak dijaluk rumah sendiri oleh ora kira-kira itu. Misalnya seperti itu. Yojo, misal punya anak ganteng, punya anak yang cantik, tak pek bojo oleh orang misalnya. Contohnya, pokoknya sesuatu hal yang berharga sekali, terus nek arep dijalukkan sana kira-kira oleh orang. Aslinya ini adalah yang menjadi inti pada permasalahan yang ada di sekolah terkait dengan siswa Bapak Ibu, yang berarti apa? Kontrol diri. Jangan sampai salah kepleset mengucapkan ini nanti deh. Kontrol diri. Kontrol diri, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kontrol diri ini diperoleh, Bapak Ibu? Asli nih, antara nih penjenengan mau melepaskan kepalan tangan ini dan tidak, itu yang paling penting adalah kontrol diri penjenengan. Bapak Ibu memiliki hak, memiliki kekuasaan untuk ngenehke barang tersebut, ngenehke sesuatu tersebut, atau Bapak Ibu memiliki keinginan untuk mempertahankan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian konsep kunci yang akan kita tracking hari ini adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan atau kebajikan universal. Kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal maksudnya seperti apa? Kita menengok kembali pada standar nasional pendidikan, bahwa lingkungan positif sangat diperlukan pada kegiatan pembelajaran yang terjadi agar kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah benar-benar berpihak kepada murid. Nah, ini yang perlu menjadi koreksi kita bersama, apakah kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu apakah sudah berpihak kepada murid atau belum? Atau jangan-jangan kita belum bisa memfasilitasi murid dengan sebaik-baiknya, atau jangan-jangan kita egois sebagai seorang guru. Jangan-jangan sebagai seorang guru kita menjadi guru yang egois. Kenapa? Karena kita jangan-jangan tidak bisa memfasilitasi atau memberikan pelayanan yang maksimal bagi murid. Kira-kira begitu. Ini bukan kata saya Bapak Ibu, tapi kata standar nasional pendidikan. Jadi pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang satu, interaktif, B inspiratif, C menyenangkan, kemudian menantang,
Kemudian memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruangan yang cukup bagi prakarsa kreativitas kemandirian sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, tadi ini yang sempat saya singgung di depan Bapak Ibu. Ternyata kira-kira ketika kita menerapkan disiplin positif ini, kira-kira yang memegang kontrol siapa Bapak Ibu? Mas Indra. Kita sendiri. Ya, betul Pak Pur ya. Yang memegang kontrol kepala tangan itu siapa? Kita sendiri yang memegang peranan kontrol ini loh. Yang memegang kontrol utama, apakah kita akan menyerahkan sesuatu yang kita pegang tadi atau tidak, itu adalah kita sendiri. Kalau Pak Ranto yang memegang kontrol siapa Pak Ranto? Istrinya katanya. Nah, seperti itu ya Pak Ibu. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol tersebut. Nah, sekarang terjadi ilusi-ilusi kontrol yang mana jangan sampai kepleset gitu, ilusi kontrol. Sebetulnya ini mau saya ganti Bapak Ibu, tapi ternyata ini memang definisi dari redaksi yang diambil itu memang pakai kata-kata ini, jadi ya mungkin seperti itu gitu. Nah, jadi ini ada ilusi kontrol dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, jadi ini pelurusannya di sini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi sebetulnya nanti kita pelajari ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi contohnya seperti apa yang bagian ini? Contohnya misalnya kita membuat seolah-olah murid itu merasa bersalah. Seolah-olah dia merasa bersalah, apakah ini nanti bisa menguatkan karakter? Nanti kita kasih. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ternyata ilusi gitu Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kira-kira begitu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh Bapak Ibu guru. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata ini merupakan ilusi, jadi perlu kita hindari Bapak Ibu. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Jadi ini adalah usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu. Nah, nanti kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata ini juga merupakan ilusi. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, dan mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup melakukan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang paling penting. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kira-kira begitu. Contohnya kalau misalnya kita mendapati seorang murid kok di kelas misalnya dia menggoda temannya terus menerus. Nah, terus kita paksa, "Kowe ku orang ngono kuwi, kowe bangane nggodani kancane yo gara iki wae," seperti itu. Atau kita menemui seorang murid yang menurut kita itu melakukan suatu tindakan yang tidak bermanfaat, kemudian kita memaksa murid tersebut
untuk melakukan tindakan yang lain. Itu bisa jadi nanti ketika dia tidak disadarkan dari hati dan pikirannya masing-masing, itu akan menjadi bentuk suatu pertentangan yang justru malah memperparah keadaan, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Saya ganti dengan pilihan, ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Untuk yang dulu stimulus respon, misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, maka pilihan yang lain adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kita memiliki pandangan yang tidak menghargai orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, gitu ya. Kemudian pilihan yang lain adalah semua berperilaku memiliki tujuan. Bisa jadi anak yang berbuat sesuatu yang mungkin itu agak sesuatu yang aneh, misalnya dia tadi saya dengar ada kasus yang ada di unit 2, ya, ada anak yang ternyata dia itu kesurupan dan sebagainya. Bisa jadi dia memang dalam suatu tahap mencari perhatian, contohnya seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Pilihannya adalah yang lain bisa jadi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Jangan sampai kita berpikiran semacam itu. Karena kita atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal itu kita ganti dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah kita ganti menjadi model berpikir yang kita menang semuanya. Pokoknya kita menang bareng-bareng, kita berhasil dengan tujuan kita masing-masing. Seperti itu. Kemudian ini adalah suatu diagram yang disajikan oleh Dr. William Glasser tentang disiplin positif, tentang nilai-nilai yang tadi sudah saya utarakan di depan. Kemudian Bapak Ibu, perbedaan paradigma tadi ketika kita sikapi dalam masalah di sekolah itu akan membawa dampak yang cukup signifikan. Tentang apa? Salah satunya adalah tentang makna kedisiplinan. Ketika ada kata-kata kedisiplinan, hal yang ada di benak Bapak Ibu, coba apa ketika kita mendengar kata kedisiplinan, maka hal apa yang ada di benak Bapak Ibu? Saya pengen tahu. Nyebai. Nah, apakah kedisiplinan itu identik dengan ketidaknyamanan atau sesuatu yang membuat kita menjadi terpaksa, begitu? Terpaksa banget, gitu. Ya, gitu. Dipaksa. Mengikuti aturan. Begitulah, dipaksa mengikuti aturan sepertinya. Nah, coba kita cermati Bapak Ibu, apakah makna dari disiplin? Disiplin itu ternyata dia artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato zaman dulu. Namun Bapak Ibu, disiplin diri ini membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, nah ini ya, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah makna. Menjadi apa? Menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bendo, patuh, bendo, manut, seperti itu. Jadi kecenderungan umum telah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, Bapak Ibu, ada sesuatu yang mungkin mengetuk perasaan atau hati kita, yaitu seperti ini. Apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu merdika ikut jarwanya, nora mung lepasing panggreh, nanging ora kuat kuwasa, amandiri priyangga. Yang artinya adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Ini yang membuat kita menjadi seseorang yang
bijaksana. Ini sangat berat Bapak Ibu, karena kita dituntut sebagai guru untuk bisa memerintah diri kita sendiri. Ini posisi yang sangat berat untuk saya. Bagaimana cara kita memerintah diri kita sendiri sehingga kita menjadi seorang yang bijaksana. Kadang-kadang kita berpikir untuk menyikapi satu masalah itu hanya dari satu sudut pandang saja. Tapi akan lebih bijaksana pada saat kita membuat pola pikir atau melihat suatu masalah dari berbagai macam sudut pandang. Kita lihat terlebih dahulu dari depan, dari belakang, dari atas, dari samping, dari depan, lagi dari samping lagi. Bagaimana yang harus kita selesaikan untuk menentukan permasalahan atau penyelesaian permasalahan yang terbaik. Sebelumnya Oke, sekitar Pak Heru. Yang bagian apa Pak Heru? Oke, yang makna disiplin Oke. Ini dia. Monggo. Belajar disiplin. Ya, terima kasih Pak Heru. Kata-kata hari ini. Oke, siap. Kata-kata hari ini. Pak, di-share ya. Iya. Nah, nanti saya share Pak. Kemudian Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal yang perlu kita junjung adalah yang pertama itu berasal dari profil pelajar Pancasila. Nah, yaitu apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernilai kritis, mohon maaf. Kemudian ada berkebinekaan global. Setelah itu bergotong royong dan kreatif. Ini merupakan nilai-nilai kebijakan universal yang perlu kita junjung tinggi sehingga kita dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dengan baik di sekolah. Selain itu, kita juga dapat mengambil dari IBO atau Primary Years Program, yaitu beberapa nilai-nilai kebajikan yang kita harus implementasikan adalah diantaranya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan seterusnya. Kemudian ini nilai-nilai kebajikan dari 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Dan kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang ini paling sering digunakan itu dari The Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Ini yang diharapkan karakter-karakter yang mampu tertempel atau terbentuk di dalam pribadi-pribadi murid-murid yang ada di sekolah kita. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita eksplorasi tentang konsep pembelajaran yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Restitusi. Bahasa Indonesia. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu namanya tentang motivasi eksternal. Jadi kita masih berpikir tentang apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalnya kita ada sesuatu hukuman, misalnya ditilang, Bapak Ibu ketika tidak melanggar tata tertib lalu lintas, apa yang saya peroleh? Oh, saya merasa aman, saya lancar dalam perjalanan dan seterusnya. Itu namanya motivasi eksternal. Atau seperti ini, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga namanya motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Kalau misalnya kita berperilaku yang baik, terus kita berprestasi, kita punya sesuatu yang kita banggakan dalam lingkungan kerja, itu apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukannya. Nah, kalau Bapak Ibu masih berpikir seperti itu, maka itu tentang motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar. Nah, kemudian motivasi internal ini apa? Contohnya seperti ini, untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, saya menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan itu. Itu contohnya seperti itu. Itu adalah motivasi internal yang perlu kita kembangkan di dalam diri pribadi siswa. Oke, Pak Heru, silakan Pak Heru.
Nah, ini ada konotasi juga tentang dihukum oleh penghargaan, bahwa setiap penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti apa? Meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Dampaknya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya akan terasa. Kemudian penghargaan menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan juga tidak efektif. Kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan. Jadi kenapa kok bisa merusak hubungan? Misalnya Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada seorang murid yang dinilai cakap. Kemudian seorang murid yang lainnya begitu mengagumi Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu lebih menghargai murid yang cakap tersebut. Ternyata itu akan dalam penelitian tertentu bisa merusak hubungan antara murid tersebut yang kurang cakap misalnya dengan Bapak Ibu. Padahal dia sudah memiliki ikatan batin dengan Bapak Ibu, sangat mengagumi Bapak Ibu. Tapi karena penghargaannya diberikan kepada murid lain, maka dari itu dia akan memiliki hubungan yang terus tidak baik seperti itu. Kira-kira begitu. Kemudian lanjutannya yang tadi ya, ini jadi penghargaan bisa menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan bisa mematikan kreativitas. Selain itu penghargaan juga bisa mengurangi motivasi intrinsik Bapak Ibu. Jadi dengan menyepakati keyakinan-keyakinan bersama, murid diharapkan mewujudkan atau bisa mewujudkan atau mengembangkan motivasi intrinsik yang dimilikinya. Tidak lagi motivasi-motivasi itu berasal dari faktor-faktor eksternal. Jadi kenapa saya harus mentaati peraturan sekolah agar saya tidak dihukum oleh Pak Purnomo misalnya seperti itu. Jadi mereka punya kesadaran diri bagaimana caranya agar mereka dapat memang diri saya itu seperti ini loh, memang saya harus seperti ini. Nah, ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal Bapak Ibu, yaitu kita beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, dan beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, misalnya seperti itu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi murid yang kita berikan reward atau misalnya apresiasi itu memang benar-benar dia berada pada proses yang terbaik. Jadi insya Allah nanti seperti itu tidak akan merusak hubungan. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi pembukanya misalnya salah satunya kemarin saya perhatikan seperti ini. Kemudian nilai kebajikannya adalah rasa empati. Kemudian situasinya pada kelas. Nah, Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu untuk mendeskripsikan di antara pernyataan-pernyataan berikut kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi. Di sini kita harus bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Kalau hukuman itu sepertinya sesuatu yang sangat memberatkan atau sesuatu yang harus kita terima. Karena apa? Karena kita melanggar sesuatu. Jadi siswa itu merasa hukuman itu menjadi sesuatu yang sangat berat. Tapi kalau konsekuensi adalah artinya apa? Artinya adalah sesuatu yang dia harus terima atas suatu kompensasi dari hal buruk yang telah dia lakukan. Jadi seperti itu. Intinya anak itu sadar orang. Nah, anak-anak itu sadar, oh konsekuensi saya harus seperti ini, berarti itu termasuk konsekuensi. Tapi kalau hukuman, berarti, yo memang saya melanggar. Saya anak itu melanggar tata sekolah. Kamu ke sekolah pakai sepatu warna merah ya kamu ya, harusnya sekarang pakai warna hitam. Berarti hukumannya kamu harus upacara di bawah tiang bendera, misalnya seperti itu. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Coba. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Gimana Pak Nur? Hukuman. Konsekuensi. Apa konsekuensi seperti ini? Hukuman gitu Pak Ibu. Betul. Kemudian yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali. Hukuman, betul. Kemudian push up
hukuman lagi. Nah sekarang nih, nah betul, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi, betul. Terus hukuman, yang terakhir hukuman, betul. Aku tepuk tangan untuk kita di jalan ini. Cerdas sekali, mantap. Ulang kali fintech ya, Wican. Terus ini prestasi. Sekarang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti bisa kita eksplorasi lebih lanjut dan kita lanjutkan ke restitusi. Hal sesuatu apa mungkin ini adalah sesuatu yang baru. Restitusi itu apa ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah ini, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini perbedaannya Bapak Ibu. Jadi kira-kira seperti ini. Saya yakin seluruh Bapak Ibu guru yang ada di sini sudah menerapkan restitusi ini. Tapi urung ngerti, oh ternyata kalau kuwi itu restitusi. Aslinya ini Bapak Ibu kalau kita pelajari atau kita berpikir ulang, maka restitusi ini sebetulnya sudah diterapkan oleh Bapak Ibu. Hanya saja mungkin nanti perlu kosakata baru agar kita bisa menjadi lebih paham. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat contoh permasalahan restitusi. Jadi diharapkan siswa itu tidak melakukan sesuatu atau konsekuensi dari sesuatu itu berdasarkan paksaan dari guru. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Ada suatu siswa yang datang terlambat, misalnya semoga Ilham. Nah, Ilham datang terlambat, dikit. Terus ketemu saya. Ilham, kenapa kamu terlambat hari ini? Maaf Pak, tadi ban motor Bapak saya kempes. Kan saya yang tanya tadi. Saya sudah tanya. Ngomong kok manu telat Ilham karena ban motor Bapak saya kempes. Kok setiap hari kempes? Karena tadi kalau kemarin saya ini Pak ini dan itu. Nah Bapak Ibu, kita tidak boleh memaksakan restitusi itu, kita tidak boleh memaksakan. Pokoknya bagaimana caranya biar besok kamu tidak terlambat lagi, saya nggak mau tahu. Contohnya seperti itu sesuatu yang perlu kita hindari. Jadi kita perlu membuat Ilham itu sadar akan kesalahannya dan kita perlu memfasilitasi apa yang harus dia lakukan agar dia tidak terlambat lagi. Jadi jangan sampai dipaksa. Contohnya contoh lain ada anak yang sedang bertengkar, misalnya bertengkar dengan anak A, misalnya si Fatur bertengkar dengan Sultan misalnya. Fatur bertengkar dengan Sultan. Nah, Sultannya menang diganggu karo Fatur, terus bertengkar mereka berdua. Nah, terus kalau Bapak Ibu guru masih iki waline sapa? Nah, jadi kita bisa menerapkan sistem-sistem restitusi ya Bapak Ibu. Jadi caranya misalnya yang kita sudah tahu, oke ADW ngerti kalau yang salah ini janjane Fatur misalnya. Nah kita tidak boleh mengatakan bahwa Fatur, kamu kalau gitu kamu salah. Kamu tahu nggak kalau kamu salah? Aku tuh kasihan tuh Sultan itu bukunya sampai sobek-sobek seperti itu. Dia sampai nangis seperti itu. Kamu tahu nggak kalau Sultan itu berpisah dengan orang tuanya? Kamu tahu nggak kalau itu akan berdampak negatif kepada diri Fatur untuk masa ke depannya. Seperti itu kira-kira. Jadi yang kita harus lakukan adalah kita membuat program restitusi ya Bapak Ibu. Kita selidiki terlebih dahulu masalah yang terjadi itu seperti apa. Kemudian kita buat si Fatur itu mengakui kesalahannya. Kira-kira begitu. Dan dia harus ngaku kalau dia itu salah. Setelah itu kita pancing si Fatur itu agar dia mau melakukan konsekuensi. Atau kira-kira kalau kamu seperti ini itu sesuai enggak dengan kesepakatan kelas yang sudah ada, atau sesuai enggak dengan peraturan sekolah yang ada? Tidak Pak, saya keliru, saya salah. Nah itu berarti Bapak Ibu sudah sukses melakukan program restitusi. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya, nah kalau ada seperti ini berarti kan ada konsekuensi. Kira-kira kamu kalau ada konsekuensi seperti itu, kamu mau mesti gimana? Kita nggak boleh langsung, kamu pokoknya ganti bukunya Sultan. Saya nggak mau tahu, kamu harus tanggung jawab. Itu nggak boleh. Jadi harus keluar dari mulutnya Fatur sendiri ya. Misalnya,
ya Pak, saya bersalah dan saya berusaha akan mengganti bukunya Sultan yang sudah saya sobekkan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Itu namanya restitusi ya. Nah ini identitas gagal yang namanya hukuman tadi. Kemudian ini identitas sukses yang namanya kedisiplinan. Contohnya begini, akan saya berikan contoh satu saja. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi nih kalau di hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu memang sesuatu itu harus terjadi. Disebabkan karena apa? Karena ya memang dia melakukan kesalahan dan dia sadar melakukan kesalahan dan itu harus terjadi. Dan restitusinya adalah pilihan Bapak Ibu. Tidak bisa kita memaksakan kita harus gini, kita harus gitu. Kita memaksakan otak apa yang kita inginkan benar-benar nggak boleh. Gitu. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Ya. Kemudian ciri-ciri restitusi ada 9. Nanti bisa kita pelajari lebih lanjut. Yang paling penting adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Ya. Perlu diingat, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu tentang keyakinan kelas. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu. Nanti saya inginnya nanti segera diakhiri saja agar waktunya bisa efektif. Ini yang terakhir, keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan kelas? Misalnya seperti itu. Kok harus keyakinan kelas? Ngopo kok orang peraturan kelas baik? Adakah yang bisa memberikan pendapat? Yakin. Ya betul ya, karena yakin. Nek peraturan itu kan semau yang membuat aturan. Perbedaannya seperti itu. Kalau keyakinan kelas berarti itu harus diimplementasikan dan disepakati secara bersama-sama. Contohnya seperti ini. Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak seperti dulu waktu corona itu? Atau mengapa kita tidak memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat kita mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan untuk mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Sehingga yang perlu kita sadari adalah kenapa kita harus membuat itu sebagai suatu keyakinan, bukan peraturan. Kalau peraturan kan kesannya kalau kita melanggar nanti dapat hukuman gitu, kalau peraturan. Karena kita bukan penegak hukum ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah nilai-nilai budaya positif itu berada di mana? Nah, ketika kita membuat peraturan kelas, maka peraturan kelas itu ada di sini. Artinya apa? Artinya dia diimplementasikan atau dilahirkan dari budaya positif. Kemudian ada lingkungan positif yang mendukung dari ekosistem yang ada di sekolah ini di SMP Negeri 1 Wates. Kemudian nanti akan mengkerucut ke keyakinan kelas. Dan nanti baru ada peraturan kelas. Jadi berdasarkan diagram ini, keyakinan kelas berada pada tahap yang lebih tinggi daripada hanya sekedar peraturan kelas. Nah ini contohnya seperti ini. Ini ada kesepakatan kelas misalnya. Misalnya kesepakatan kelas yang ada di kelas 8A misalnya. Yang pertama datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Sebetulnya kegiatan membuat keyakinan kelas tersebut bisa kita pelajari dari beberapa disiplin positif yang sudah kita pelajari di awal tadi. Kemudian Bapak Ibu, itu tentang kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini contohnya seperti ini. Nilai disiplin positif yang kita ambil adalah tentang hormat. Misalnya seperti ini, ketika terdengar, dia harus bisa terdengar, terlihat, dan berperilaku. Misalnya satu orang berbicara, "Yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama," seperti itu. Kemudian kalau terlihat, dia terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, atau mendengarkan dengan seksama, atau senantiasa berbuat baik.
dia bisa terlihat. Kemudian kalau berperilaku, dia tersenyum dengan ramah, memberikan salam hormat, meletakkan tangan di atas dada, memberikan ruang untuk bekerja, postur tubuh yang tenang, seperti ciri-cirinya seperti itu. Nah, kemudian ini ketika kita memiliki suatu nilai disiplin yang tentang hormat itu, misalnya dia tampak seperti dan tidak tampak seperti itu seperti ini. Ketika dia menghormati orang lain, maka dia akan tampak seperti ini, datang tepat waktu misalnya. Ketika tidak tampak, dia tidak menghormati orang lain, misalnya tidak menghormati sistem yang ada, dia sering hadir terlambat, maka dia tidak menghormati sistem yang ada. Kemudian contoh selanjutnya adalah ketika tidak memiliki rasa hormat yang baik, maka dia akan seperti apa dan seperti apa kita bisa amati di sini. Ketika memiliki rasa hormat yang baik, maka dia akan menyapa teman dan guru setiap hari karena dia merasa menghormati teman-temannya. Ketika tidak memiliki rasa hormat yang baik, maka dia akan tacuh kepada teman dan guru. Luweh lah, wis kono karepmu, tak gora ngisi koyo kono raya kono. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Dan yang lain-lain, Bapak Ibu, nanti bisa kita pelajari lebih lanjut. Nah, sekarang saya minta untuk kita seperti tadi, ketika kita ada peraturan seperti ini, nanti keyakinan kelas apa yang sebetulnya sedang kita usahakan? Yang pertama, misalnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan apa yang sesungguhnya dibangun? Supaya rapi. Yang lain, misalnya ketertiban atau apa, untuk ya bang, tertib. Dilarang mengganggu orang lain, misalnya. Tentang apa? Menghormati orang lain, betul. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, misalnya. Disiplin, betul. Dilarang melakukan kekerasan. Apa ini kira-kira ya? Ya, menghormati orang lain. Nah, ini jawabannya seperti ini, kuncinya ya, Bapak Ibu. Contoh tidak mutlak kebenarannya, tapi ini sudah misalnya seperti ini, bergantian atau menunggu giliran. Nah, maka dari itu keyakinan yang dapat kita implementasikan, contohnya apa? Untuk menghormati orang lain dan bersabar, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kemudian sekarang kita berada pada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Jadi kebutuhan manusia itu sebetulnya ada 5. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan diri. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Aslinya manusia itu kebutuhannya hanya ini. Ketika siswa tidak memiliki salah satu dari nilai-nilai ini, maka kejiwaannya akan jomplang. Contoh misalnya dia tidak punya kasih sayang dari orang tua, maka di sekolah dia berusaha semaksimal mungkin untuk misalnya dapat perhatian dari bapak ibu guru, etok-etok kesurupan misalnya seperti itu. Atau misalnya di dalam kelas dia itu mengganggu temannya, pokoknya bicaranya segalanya itu diperhatikan. Kenapa? Bisa jadi dia karena kebutuhan dasarnya tidak tercukupi. Kira-kira begitu. Contoh yang lain misalnya bertahan hidup. Tadi siang sebelum saya masuk ke ruangan ini, aku pokoknya muadian sing akeh main konak saya matur di depan bapak ibu guru, main aku kuat, contohnya seperti itu. Main aku ora dedek, main aku ora semaput, tak muadian sing akeh. Contohnya seperti itu untuk memenuhi kebutuhan hidup tentang survival atau bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu, kemudian 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi kontrol ini. Nah, jadi posisinya seperti ini, 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu. Yang pertama itu penghukum, guru sebagai penghukum. Guru sebagai pembuat orang bersalah, guru sebagai teman, kemudian guru sebagai pemantau, kemudian guru sebagai manajer. Jadi siji, loro, telu, papat, limo. Sesungguhnya kita berada pada posisi seorang guru sebagai seorang pendidik
itu juga kita sebetulnya kita berada pada 5 posisi kontrol ini. Yang pertama tadi penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer, di mana contohnya seperti ini. Nah, misalnya penghukum, misalnya biye, kalau kamu nggak melakukannya, kamu nanti akan ada konsekuensi. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian membuat orang merasa bersalah, contohnya, ya kamu seharusnya nggak gitu, kamu seperti ini mengakibatkan temanmu kayak gini toh. Nah, kemudian dia merasa berpikir bahwa oh iya, sesuatu yang saya rasakan atau saya lakukan membuat teman saya tidak nyaman, membuat teman saya terganggu. Itu contohnya membuat orang merasa bersalah. Kemudian menjadi teman, Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi teman untuk para murid? Nah, sehingga kita bisa memfasilitasi mereka dalam keadaan belajar yang optimal. Kemudian kita juga berfungsi sebagai seorang pemantau. Nah, dipantau. Oh, kayak gerong pacaran misalnya kono ya, kayak nanti kalau sudah ada ini kita harus melakukan sesuatu yang terbaik apanya dikapakin. Atau kita sebagai pemantau dalam kegiatan belajar anak-anak di kelas. Lagi kalau misalnya Mbak Hosman misalnya, oh ini anak ini sudah bisa membuat dimensi tertentu, anak itu bisa membuat seperti ini, seperti itu. Jadi kita memiliki kemampuan sebetulnya dalam 5 posisi kontrol di sekolah. Yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Artinya apa? Artinya kita juga bisa mengoptimalkan kemampuan kita dalam menjadi seorang manajer bagi kegiatan belajar yang ada di sekolah. Contohnya banyak, Pak Purnomo misalnya, saya bisa mengkoordinir kegiatan P5 mulai dari P5 belum dilaksanakan di sekolah ini sama sekali sampai dengan sekarang. Maka dari itu Pak Purnomo sedang melakukan fungsi manajer dengan sebaik-baiknya. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu, coba kita latihan contoh ya. Ini pernyataan seperti ini kira-kira masuk dalam posisi kontrol apa? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa ini? Betul ya, membuat orang merasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pokoknya kamu selalu salah. Banting piring, piar. Kira-kira apa Bapak Ibu? Penghukum, betul. Kemudian, ayo lakukan demi saya. Ayo nak, kamu harus berubah jadi yang lebih baik demi saya, demi Bapak Ibu guru. Aku ngoceh yang ngarepmu ngomong ini, men supaya ini apa? Men supaya ini lagi do pinter, bijimu SPD terbaik se-Kabupaten Kulon Progo. Please, lakukan demi saya. Kira-kira itu fungsi apa? Seperti itu. Sebagai apa? Sebagai, betul, sebagai teman, motivator yang baik. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Karena SD. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian mau saya berikan tambahan nilai untuk hari ini? Kalau iya, silakan, ini ada spidol hitam. Silakan tuliskan jawaban kalian di depan. Itu seperti itu. Kira-kira masuk yang mana? Ya bagaimana Pak Ranto? Penjelajah. Ya betul ya, pemantau gitu ya. Kemudian seperti ini yang terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu pokoknya nggak pernah selesai duluan. Pokoknya ini peseteran. Kira-kira masuk fungsi apa ini? Ya, pengejat atau penghukum, ini kuncinya seperti itu. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir, tadi terakhir terus, ini terakhir tenang. Tentang restitusi. Tadi kita sudah belajar tentang restitusi dan saya berikan contoh aplikasi dari restitusi itu seperti apa. Yang aslinya adalah seperti ini. Restitusi itu dimulai dari beberapa tahap yang nanti ada 3 tahap validasi. Jadi yang pertama misalnya menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kita menstabilkan identitas, caranya adalah kita nengi, kita lus pundake. Nah, setiap orang itu wajar kalau berbuat kesalahan. Jadi yang terpenting bagi kamu adalah bagaimana kamu bisa merubah sikap sehingga kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kira-kira begitu loh Pak ya. Yang kedua, kebutuhan. Misalnya untuk kebutuhan, kamu tentu punya alasan untuk melakukan hal itu. Kira-kira apa? Kowe kok iso ngono kuwi ngopo? Dia punya alasan dan kita harus bangun. Kita harus gali alasannya itu bagaimana. Kenapa dia melakukan suatu kesalahan itu seperti apa? Si anak itu.
Nah, kemudian setelah itu kita sadarkan dia tentang nilai-nilai apa yang telah disepakati dan dilanggar. Nah, misalnya kamu kalau seperti ini berarti kira-kira nilai apa yang sudah kamu langgar atau kamu tidak yakini atau kamu tidak tepati. Ya Pak, saya tidak disiplin karena terlambat, misal seperti itu harus keluar dari mulut siswa sendiri. Nah ini yang susah, memang seperti ini untuk menjadi pendidik yang tidak hanya mengajar memang susah, dan ini sudah menjadi pilihan kita Bapak Ibu Guru. Pilihan kita untuk apa? Pilihan kita untuk menjadi seorang guru. Sehingga apa? Sehingga sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita sudah harus melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk implementasi disiplin positif pada siang hari ini. Nah, waktu sudah menunjukkan pukul 15 sehingga kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini, dan saya harap Bapak Ibu bisa mengimplementasikan disiplin-disiplin positif yang nanti akan bisa dibawa untuk membuat ekosistem atau lingkungan belajar kita menjadi lingkungan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri pertemuan pada sore hari ini atau siang hari ini, saya ingin beberapa dari Bapak Ibu Guru menyampaikan refleksi terkait apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dan jangan lupa kita saling memfoto selfie atau foto agar menjadi bukti nyata yang nanti akan bisa kita gunakan untuk membuat aksi nyata yang ada di BMN. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, jika ingin berfoto ria bersama-sama, usahakan muka Bapak Ibu kelihatan gitu. Jadi ketika digunakan itu bebas. Ya. Baik Bapak Ibu, yang terakhir saya ingin melakukan refleksi. Jadi kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan dari proses belajar kita hari ini? Saya minta perwakilan saja dari salah satu Pak Purnomo, apa yang sudah kita dapatkan, apa kira-kira Pak? Tahu perbedaan terus. Iya, terima kasih Pak Indra yang dapat saya apa istilahnya simpulkan. Memang beberapa kejadian yang sudah dilakukan oleh kita, yaitu yang sering menjudgment anak tanpa melihat situasi atau keadaan yang sebenarnya itu. Nah, mulai dari sekarang baru saya sadar, jadi kita nggak bisa semata-mata menjudgment atau menghukum anak tanpa mengetahui alasannya. Jadi kita seolah-olah tidak mau tahu gitu. Yang penting terlambat ya terlambat, apapun itu alasanmu, kamu tetap terlambat. Tapi setidaknya setelah kita mempelajari ini, berarti kita harus mampu mengetahui alasan, bukan alasan sekedar mereka itu kayak menghindari sesuatu hukuman, jadi dilakukan alasan, bukan. Tapi kita harus mengetahui sebetulnya apa yang terjadi pada mereka sehingga mereka bisa terlambat. Itu salah satu contohnya begitu. Jadi jangan sampai nanti kita melakukan hanya judgement, tapi kita harus memahami latar belakang kenapa kok bisa terjadi. Begitu keadaannya. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus sedikit sambil menghormati suara Anda. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang dapat kita sampaikan pada siang hari ini. Dan saya harap nanti pada kegiatan kombel selanjutnya, ketika kita memiliki kesempatan, nanti saya ingin Bapak Ibu praktek untuk membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita
turunkan dari disiplin positif, kemudian bagaimana kita bisa membentuk keyakinan kelas yang akan bisa diterapkan atau diaplikasikan kepada anak-anak atau kepada murid-murid kita di kelas. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Karena keterbatasan waktu, maka materi pada sore hari ini alhamdulillah sudah selesai dan tepat jam 15 lebih sedikit sudah selesai waktunya, sehingga saya mohon maaf bila dalam penyampaian saya banyak menyinggung perasaan Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Wates yang terhormat sekalian. Saya mohon maaf bila banyak salah dalam penyampaian kata-kata yang saya sampaikan, yang disampaikan tadi. Banyak kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya turut berdoa semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, semoga Bapak Ibu selalu diberikan rezeki yang melimpah, semoga Bapak Ibu selalu diberikan putra putri yang soleh dan solehah, iso ya roh Mekah Madinah. Oh iya, pokoknya semuanya sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih Bu Nani. Beneran dok, anak itu. Ya anak didik Bu Nani. Anak didik yang soleh-solehah. Terima kasih ya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Waktu kemudian saya kembalikan ke Pak Arzan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Mas Indra yang telah memberikan kawasan baru untuk kita semua. Disiplin positif intinya Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu pegang kontrol masing-masing ya. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari ini kita akhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan dari Mas Indra juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua mendapatkan manfaat dari ilmu apa yang disampaikan pada siang hari ini. Berdoa menurut agama Muslim. Berdoa mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Nanti setelah kegiatan belajar selesai, nanti ketemu saya ya di ruangan saya ya. Iya Pak. Oke. Nah, silakan balik ke kelas. Gerak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk Afif. Selamat siang Afif. Siang ini saya memanggil kamu untuk datang ke ruangan saya. Ada sesuatu yang ingin kita bahas. Tadi pagi waktu Pak Indra piket, Afif datang terlambat ke sekolah ya? Iya Pak. Nah, jika boleh saya tahu, dalam 1 minggu ini kamu sudah terlambat berapa kali? Sekitar 2 kali Pak. Oke, ya sudah nggak apa-apa. Saya mengerti, Afif, memang berbuat kesalahan itu manusiawi. Pak Indra juga pernah dalam posisi kamu. Nah, dan setiap orang itu pasti memiliki pernah berbuat kesalahan. Yang paling penting,
adalah bagaimana kita memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, Apip, kalau boleh saya tahu, kenapa kamu sering terlambat datang ke sekolah? Saya itu sering terlambat karena sering nunggu bapak saya, Pak. Bapak saya itu sering lama. Sama juga saya juga sering telat bangunnya karena sering malam-malam itu sering main HP. Kamu sering bermain gadget hingga larut malam? Iya, Pak. Oh, begitu rupanya. Nah, kalau seperti itu menyebabkan kamu datang terlambat ke sekolah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan kedisiplinan, Pak. Saya melanggar tanggung jawab waktu. Oh ya, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas dan apa yang sudah kamu sampaikan tadi, kamu melanggar kedisiplinan dan kurang bertanggung jawab terhadap waktu. Ya, Pak. Oke, kalau seperti itu, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Mungkin saya tidur lebih awal dan bangun lebih awal juga untuk bisa siap-siap, dan bapak juga siap-siap untuk cepat-cepat ke sekolah. Oke, sudah. Nanti kalau seperti itu, Pak Indra akan membantu kamu. Saya akan berkolaborasi dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Yang penting kamu terus berusaha semaksimal mungkin memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Siap. Terima kasih Apip, kamu sudah memiliki ide dan kamu sudah berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan nanti saya akan menghubungi orang tuamu melalui WhatsApp. Titip salam untuk orang tuamu ya, Pep ya. Ya, Pak. Terima kasih. Silakan kalau ingin meninggalkan ruangan saya. Hati-hati ya. Ini, Pak. Semoga jadi anak yang hebat, Amin. sukses selalu dan Amin, sehat Pak. selalu ya. Amin. Ya, Permisi, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Afif Kurniawan. Saya memberi tanggapan tentang interview kemarin. Perasaan saya rasa kaget karena baru pertama kali saya diinterview. Akan tetapi ini membuat saya sadar bahwa semua ini untuk kebaikan diri saya. Dan dari pengalaman ini saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.